Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang UML atau Unified Modeling Language, di mana UML memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisis dan desain, di mana Unified karena mengkomunikasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya digunakan untuk memodelkan sistem secara visual, dan language yaitu berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Kemudian apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Terus pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Sedangkan what UML can do for you, dimana gunanya yaitu memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya, lalu meramalkan sistem, menurunkan biaya pembangunan, merencanakan dan menganalisis logika sistem atau perilaku, membuat keputusan yang benar sedini mungkin, mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan penggunaan memori dan prosesor yang efisien, lebih mudah memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik, dan biaya perawatan yang lebih rendah. Lalu UML mendefinisikan diagram-diagram sebagai berikut, yaitu use case diagram, class diagram, terus status chart diagram, activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram, component diagram, deployment diagram. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antar satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan sistem tersebut. Jadi ini merupakan simbol dari use case. Lalu ini use case diagram. Ini contoh untuk use case diagram bank. Dimana yang benar seperti ini, dimana nasabah itu akan buka buku rekening, lalu dia akan menyimpan uang dan outputnya itu simpan uang harus di atas 200.000. Lalu dia dapat mengambil uang dan dapat menutup rekening. Kemudian kelas diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika instansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atau atribut suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas atau package dan objek beserta hubungan satu sama lain dengan pewarisan, asosiasi, dan lainnya. Kelas diagram itu ada 3 area, yaitu nama, atribut, dan metode, di mana atribut dan metode itu dapat memiliki salah satu sifat, yaitu private, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Lalu protect, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisnya. Sedangkan public dapat dipanggil oleh siapa saja. Ini merupakan contoh kelas diagram swalayan, di mana di sini ada pembeli, pegawai, supplier, dan barang. Kemudian state chart diagram. State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Pada umumnya state chart diagram menggambarkan kelas tertentu, dan ini merupakan contoh gambar state diagram presentasi, di mana ada kita memulai, lalu mahasiswa presentasi, kirim datanya, lalu datanya itu akan diterima ke server, lalu kirim data yang akan diproses akan masuk ke daftar data yang telah diterima. Lalu setelah diterima, maka status recordnya itu akan terkirim. Oke, selanjutnya activity diagram. Activity diagrams menggambarkan berbagai aliran activity dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing dari alir berawal decaying yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi.
Kemudian ini merupakan aktiviti pendaftaran pasien baru. Sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem. Jadi merupakan message yang digambar terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Contohnya seperti ini. Kemudian collaboration diagram, di mana collaboration diagram itu menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian messengernya, seperti pada contoh ini ada input, submit. Kemudian component diagram. Component diagram menggambarkan struktur dan hubungan antara komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan atau dependensi di antaranya. Komponen piranti lunak adalah model berisi kode, baik berisi source kode maupun biner kode, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile time, link time maupun runtime. Contohnya seperti pada gambar ini. Lalu ada development diagram. Development diagram menggambarkan detail bagaimana komponen development dapat terletak pada mesin server atau piranti kertas apa, bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Sebuah node atau server, workstation, atau piranti keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Ini merupakan contohnya ya. Kemudian di sini kita mendapatkan tugas, yaitu buat use case dari sebuah aplikasi. Jadi di sini saya mengambil use case dari aplikasi Gojek, di mana di sini ada 3 indikator, yaitu ada user, ada server, dan driver. Di mana prosesnya itu dimulai dari user, di mana user ini memilih layanan GoRide ya. Jadi dalam aplikasi Gojek itu bukan cuma Gojek saja, tapi banyak, ada GoFood, GoRide, dan masih banyak lagi. Lalu ketika user memilih layanan GoRide ini, maka dia akan mengorder. Lalu pengorderan itu akan dikirim ke user, sehingga user menginput orderan, sehingga user menerima data, sehingga server menerima data dari user. Lalu server akan mengirim data user ke driver, sehingga driver dapat menerima data. Dan ketika driver mengkonfirmasi orderan dari user, maka otomatis user akan membayar. Ketika setelah dikonfirmasi oleh driver, orderan ini akan dipastikan dulu apakah diterima oleh driver atau tidak. Jika diterima, maka user akan membayar. Pembayarannya juga itu bisa dalam bentuk via transfer ataupun secara langsung. Kemudian setelah dikonfirmasi dan user membayar, maka driver akan mengambil pemasukannya ya. Terus seperti itu saja simulasinya untuk use case dari aplikasi Gojek yang terdapat di dalamnya. Itu ada GoFood, GoRide, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.